Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerang sekutu. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, Jepang sudah tak ada lagi wewenang di negeri kita. Jadi kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, Pak. Akan tetapi, proklamasi tidak dibolehkan dipromosikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI terbentuk dari Jepang. Kita tidak boleh proklamasi kita diproklamasikan oleh campur tangan Jepang. Maka tadi kita harus sepakat untuk menolak segala bentukan dari Jepang. Kita harus menyusun kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, Wikana dan Hairul, saya pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan pasukan yang lainnya akan merebut kekuasaan dari Jepang. 15 Agustus tahun 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno? Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan para pemuda, Bung. Anda dan Bung Hatta akan kami bawa ke Rengas Dengklok. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah hijau pisang. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, ternyata kau sudah di sini. Ya, mereka membawa aku kemari. Sukardi, sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, kami ingin kalian berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Kardi? Jepang pasti akan memerdekakan kita, tapi bukan sekarang. Aku tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin memerdekakan negara kami atas jerih payah kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Jadi gini Bung, kalau kita merdeka atas nama Jepang, maka kita adalah sebagian dari Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. 17 Agustus tahun 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maida, berkumpullah Insinyur Soekarno, D.R.S. Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Sukarni, Saitu Melik, dan B.M. Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Tentang Bung, mengenai pemindahan kekuasaan dengan sama dalam tempo Jakarta 17/08/1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu siapa yang akan bertanda tangan pada naskah ini? Bagaimana kalau semua orang yang hadir pada kali ini? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang mewakili atas nama bangsa Indonesia. Sayudi, tolong kau kerjakan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya tanggal 17 Agustus adalah tanggal yang baik. Jadi bagaimana kalau sekarang Jumat lagi tanggal 17 Agustus? Setuju Bung, lebih cepat dan lebih baik. Jadi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepatnya. Bagaimana? Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera merah putihnya. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno.
Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Ya, tolong perbanyak dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Baik, Bung. Jumat pagi, pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman itu, Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita telah menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil resiko dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Musyawarah itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekarang datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bener, Lin? Ih, demi Allah. Tadi geus kopi geus diuk. Maksudna, yo aya bagian sini ngadengar radio, aya radio. Tah, bagian radio, aya radio. Dengar berita dari Dari mana? untuk meng Sebenarnya apa yang memerdekakan kita sebagian Dua kilo. Saudara-saudara, Dua imam anjing. Muslim dan lebih cepat lebih baik. Jadi karena